Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Tema kultum kita pada kesempatan yang berbahagia ini hikmah puasa Ramadan. Para jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Terdapat 1000 hikmah di dalamnya. Maka di antara hikmah-hikmah itulah yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, Ramadan menjadikan kita menjadi manusia yang sabar. Bahwa salah satu hikmah daripada puasa Ramadan adalah untuk meningkatkan kesabaran di dalam diri kita. Coba kita bayangkan ketika hendak berbuka puasa. Andai kata umpama buka puasa jam 18.44 menit. Kita mau buka puasa jam 18:40, kurang 4 menit lagi. Apakah bisa berbuka? Tidak. Kenapa? Belum waktunya. Maka disitulah kita dituntut untuk sabar sampai dengan waktunya. Memang benar, menyegerakan berbuka itu sunnah. Tapi berbuka pada waktunya. Maka kesabaran itulah yang dituntut dari dalam diri kita. Maka kesabaran yang diajarkan Ramadan ini bukan hanya ketika waktu berbuka. Kesabaran inilah yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun cobaan yang datang kepada kita, halangan, rintangan dan tantangan yang datang kepada kita, sabarlah dalam menghadapi kehidupan ini. Apakah cobaan itu yang bernama kemiskinan? Cobaan itu yang bernama kesusahan? Rusaknya rumah tangga, hilangnya harta benda, mutasi jabatan, sakit, kemalangan dan lain sebagainya. Banyak cobaan-cobaan yang datang kepada kita, sabarlah dalam menghadapi cobaan itu. Inilah yang diajarkan Ramadan kepada kita. Kenapa hari ini banyak manusia yang celaka? Karena tidak sabar. Ada orang yang ditangkap KPK, ada yang ditangkap jaksa, masuk penjara karena korupsi, karena mencuri. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak sabar dalam menjalani pahitnya kehidupan ini. Maka kalau orang tidak sabar menghalalkan segala macam cara, ingin jadi pejabat, menghalalkan segala macam cara karena tidak sabar. Ingin jadi orang kaya, maka korupsi yang dia lakukan, ambil milik orang, ambil hak-hak yang bukan haknya. Kenapa? Karena tidak sabar pengen jadi orang kaya. Padahal kehidupan ini berproses. Ada tangga demi tangga, step by step.
tangga pertama, kedua, ketiga sampai tangga 10. Itu namanya proses. Ada orang yang langsung pertama, tangga kedua pengen lompat tangga 10. Itu enggak sabar namanya. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, jadi orang yang hebat, punya harta benda, punya jabatan, ada proses-proses yang mesti kita lalui. Maka disitulah dituntut kesabaran dalam kehidupan ini. Maka apapun bencana, masalah, persoalan yang datang kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, maka sabarlah dalam menjalani kehidupan ini. Karena puasa Ramadan telah mengajarkan kita sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, puasa Ramadan mengajarkan kita menjadi manusia yang pandai mengendalikan hawa nafsu. Andaikan kita jalan sore hari mau berbuka puasa, jalan ke Pekan, ke Pajak Pagi, ke Kuning, jalan jam setengah 6, jam 6, lapar luar biasa, haus dan dahaga, ada harum dari ikan bakar, terlihat pula es kelapa muda, es buah dan lain-lain sebagainya, haus luar biasa. Seolah-olah ingin kita minum semuanya, ingin kita makan semuanya. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Ya, karena tak boleh. Karena kita menjaga hawa nafsu kita. Kita mengendalikan hawa nafsu kita. Banyak uang kita mau kita borong semua. Tapi kenapa tak kita lakukan? Itulah namanya mengendalikan hawa nafsu. Ketika buka puasa, mungkin yang dapat kita makan, yang kita minum hanya 2-3 macam. Padahal nafsu sebelumnya seolah-olah pengen kita telan semuanya. Inilah yang diajarkan puasa kepada kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Berapa banyak orang hari ini celaka gara-gara tak pandai mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu terhadap harta benda, harta, tahta dan wanita, maka tergelincir dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, maka hawa nafsu itu harus dikendalikan. Hawa nafsu tak boleh dibunuh. Kalau hawa nafsu dibunuh, bagaimana kita makan? Bagaimana kita ibadah? Bagaimana kita bekerja? Karena itu butuh hawa nafsu. Maka hawa nafsu tak boleh dibunuh, tapi dia harus kita kendalikan di bawah kendali akal dan kendali iman. Maka kalau ada orang yang tak pandai mengendalikan hawa nafsu, hanya memperturutkan hawa nafsu saja, maka ia akan menjadi penyembah dunia ini, menjadi penyembah yang mengagung-agungkan harta benda, yang mengagungkan pangkat, yang mengagungkan wanita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia menjadi budak daripada hawa nafsunya sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka kata Nabi, seandainya diberikan kepada manusia itu satu lembah, satu buah gunung emas, semuanya isinya emas, satu buah gunung emas diberikan kepada manusia, manusia tak akan puas, kata Nabi. Diberikan gunung yang kedua, juga manusia tak akan pernah puas. Ketiga, enggak juga puas. Kapan manusia itu puas? Sampai disumpalkan tanah ke mulutnya, barulah ia puas, kata Nabi. Artinya ketika meninggal dunia, barulah hilang kepuasannya itu. Ketika sudah berada di dalam kubur, diinjak-injak dari atas, ditimpa dengan tanah, barulah hilang kepuasannya itu terhadap harta benda. Maka pengendalian hawa nafsu inilah yang mesti kita terapkan dari bulan Ramadan ini untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan terlalu memperturut-turutkan hawa nafsu, karena hawa nafsu akan membawa kepada keburukan, keburukan akan membawa kepada neraka. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa mengajarkan kita, menjadikan kita menjadi manusia yang pandai bersyukur. Para jemaah yang dirahmati Allah, ketika haus dan dahaga luar biasa, maka disitulah kita rasa-rasanya pengen untuk makan, pengen untuk minum, haus, dahaga luar biasa. Maka ketika serene telah berbuka, maka kita minum dengan membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Yang perlu kita garisi, dengan rezekimu aku berbuka. Disitulah kita sadar bahwa rezeki yang kita makan, air yang kita minum, itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Hilang haus, hilang dahaga, maka disitulah timbul rasa syukur di dalam diri kita. Ya Allah, saya satu hari berpuasa, haus, lapar bukan main. Tapi ada saudara-saudara saya yang puasa, yang lapar, bukan karena puasa dalam Ramadan, tapi tak ada uang untuk membeli beras, tak ada uang untuk membeli makanan. Mereka terpaksa berpuasa sehari, 2 hari, 3 hari tak makan, tak minum. Maka itulah timbul rasa syukur di dalam diri kita. Maka syukur inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Syukur dengan ucapan, dengan banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dengan hati, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Syukur dengan perbuatan, banyak-banyak berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Para jemaah yang dirahmati Allah, kadangkala ada jabatan kita, jabatan mentereng, jabatan hebat, rumah mewah, tanah luas, sawit banyak, tapi dengan tetangga tak pernah mau peduli. Dengan yatim piatu cuek, dengan janda-janda tua cuek, jompo-jompo cuek. Kalau janda muda kadang-kadang peduli, tapi janda muda, tapi kepada janda-janda tua cuek. Maka kepedulian itulah yang perlu kita tingkatkan dalam bulan Ramadan ini. Kata Nabi apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu fi Ramadan. Nabi Muhammad itu manusia yang paling peduli, manusia yang paling sosial. Maka beliau meningkatkan kepeduliannya dalam bulan suci Ramadan ini. Maka Ramadan adalah bulan berbagi materi, bulan berbagi kesempatan, bulan berbagi bukaan puasa, kesempatan, kemudahan dan lain sebagainya. Maka inilah bentuk syukur kita, syukur dengan perbuatan, banyak-banyak berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ada kalanya kita hari ini jadi orang yang hebat, orang yang kaya, tapi hidup tetap resah dan gelisah. Padahal sudah jadi pegawai negeri, padahal sudah jadi P3K, padahal sudah jadi pengusaha, tapi hidupnya tetap resah dan gelisah, tak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur di dalam dirinya. Kalau ada rasa syukur di dalam dirinya, insya Allah sedikit cukup, banyak pun cukup. Kenapa terjadi demikian? Karena ada rasa syukur di dalam diri kita. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk pandai-pandai menjadi manusia yang bersyukur atas segala rahmat, nikmat, dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.